Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Muhammad Syakil Kana dan rekan saya Raja Samuel Tarigan akan mempresentasikan laporan akhir kami di mata kuliah manajemen proyek yang mengenai topik pengembangan eh, sistem CRM. Pertama-tama itu deskripsi aktivitas dahulu. Proyek ini mencakup 9 aktivitas utama yang dimulai dari analisis kebutuhan dan desain basis data, pengembangan back-end, desain front-end, pengembangan front-end, lalu integrasi API, dokumentasi, pengujian, dan deployment. Tujuan akhir dari proyek ini yaitu membangun sistem CRM yang efisien dan siap digunakan untuk mendukung operasi bisnis e-commerce. Dimana dari aktivitas tersebut, berikut adalah tabel yang menunjukkan durasi, predecessor, dan sumber daya yang digunakan untuk setiap aktivitas. Dari tabel aktivitas tersebut, kita mendapatkan activity on a row dan diagram Gantt yang seperti ini, seperti pada layar, di mana terdapat beberapa konflik yang nantinya akan dibahas di Human Resource Leveling. Selanjutnya itu Human Resource Leveling yang bertujuan untuk uh, yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya manusia secara efisien agar tidak ada anggota yang kelebihan beban atau distribusinya jadi merata. Nah, di sini kami menemukan konflik di mana uh, sumber daya untuk S, SD1, JD2, dan JD1 dan QA itu beresiko untuk overload tugas. Jadinya kami melakukan penyesuaian dengan dua metode yaitu adding lag time sama time shifting dan time shifting yang dengan penyesuaian untuk JD2 yang aktivitasnya itu ada di aktivitas D, E, dan H itu untuk aktivitas H-nya ditunda setelah aktivitas E selesai. Lalu untuk SD1 itu aktivitas F-nya dimulai setelah SD1 itu menyelesaikan selesai dengan aktivitas C, dan untuk nantinya di aktivitas I itu dimulai setelah F selesai. Lalu setelah itu untuk JD1 itu aktivitas F itu ditunda hingga JD1 selesai di aktivitas C agar tidak terjadi beban ganda. Lalu untuk QA sendiri itu nanti untuk deployment akan dilakukan setelah QA menyelesaikan aktivitas G sepenuhnya. Nantinya penyesuaian ini bertujuan agar tidak terlalu aktivitas yang dilakukan oleh setiap aktor itu tidak terlalu overload. Mana hasil akhirnya akan menjadi seperti ini, di mana aktivitas A akan dilakukan di hari 1 dan ketiga, dan untuk aktivitas B yang awalnya itu berbarengan dengan aktivitas D itu dilakukan di hari keempat dan ketujuh, dan aktivitas C dan D itu dilakukan di hari ke-8 hingga hari ke-13. Itu dilakukan berbarengan yang nantinya diselesaikan di aktivitas C, lalu dilanjutkan dengan aktivitas E yang hingga dari hari ke-13 hingga hari ke-19. Lalu untuk aktivitas F itu dilanjutkan di hari ke-20 dan hari ke-23. Untuk aktivitas G itu dilakukan di hari ke-24 sampai hari ke-28. Lalu untuk aktivitas H dilakukan dari hari ke-29 hingga hari ke-31, dan aktivitas I itu dilakukan di 2 hari terakhir di hari ke-30 dan hari ke-33. Nantinya akan menghasilkan AOA yang seperti pada gambar dan Gantt chart yang seperti pada gambar. Yang dapat dilihat yang paling jelas itu
aktivitas B dan D yang harusnya berbarengan, di awal itu berbarengan, itu dilakukan untuk aktivitas D dilakukan setelah aktivitas B itu selesai, dan aktivitas C dilakukan berbarengan dengan aktivitas D yang nantinya dia akan memiliki spare time yang lebih untuk nantinya akan dia melaksanakan aktivitas F. Lalu dapat terlihat jelas juga yang awalnya itu eh, aktivitas G yang ada resource QA itu memiliki spare time yang lebih untuk nantinya dia melakukan aktivitas I, yaitu deployment. Nah, selanjutnya itu manajemen risiko yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Raja. Nah, selanjutnya untuk manajemen risiko, awalnya itu kami di sini ngeidentifikasi ada 3 risiko utama dalam proyek ini. Yang pertama itu bisa terjadi komunikasi yang buruk, yang dimana nanti itu berdampak sama koordinasi dan bisa nyebabin penundaan untuk proyek itu sendiri. Yang kedua itu ada resign atau absennya anggota. Itu juga bisa berpotensi untuk mengganggu stabilitas dari proyek itu sendiri. Yang ketiga itu kami mengidentifikasi itu bisa terjadi API pada pihak ketiga itu bermasalah, yang dimana nanti itu dapat ngehambat integrasi dari sistem itu sendiri. Nah, dari situ tuh kami membuat rencana untuk memitigasi resikonya, di mana untuk ngatasin resiko itu kami udah nyusun langkah-langkah mitigasi. Eh, Contohnya itu kayak menggunakan tools komunikasi seperti Slack, lalu melakukan daily stand-up meeting, dokumentasi teknis lengkap agar memudahkan penggantian anggota jika diperlukan, lalu uji API alternatif, dan gunakan mock service untuk mencegah kegagalan integrasi. Dengan pendekatan ini, proyek pasti akan lebih tahan terhadap gangguan tidak terduga seperti resiko yang tadi disebutkan. Lanjut, itu ada make or buy analysis. Di sini kami menganalisis opsi pengadaan buat servernya, yaitu antara ngebangun sendiri atau enggak itu menggunakan layanan cloud atau buy. Hasil hasilnya itu hasil dari perbandingan itu nunjukin kalau kalau make itu kalau kita ngebikin sendiri biayanya biaya awalnya itu bakal lebih tinggi dan fleksibilitasnya itu rendah. Tapi kalau buy itu buat biaya awalnya rendah, implementasinya cepat, dan skalabilitasnya lebih tinggi. Jadi di sini keputusan make buy-nya ini itu kami menggunakan cloud hosting atau buy. Alasannya karena proyek membutuhkan kecepatan implementasi, skalabilitas, dan keandalan tinggi. Dengan layanan cloud, kami bisa menghindari resiko infrastruktur, mempercepat deployment, dan tetap menjaga efisiensi dari biayanya. Nah, untuk eh, kesimpulannya itu penutup dari kami itu, kami udah ngelakuin leveling sumber daya dengan teknik time, shifting, dan lag time. Terus udah menyusun mitigasi resiko yang realistis, lalu memilih strategi pengadaan berdasarkan analisis make or buy. Dengan semua keputusan ini, itu proyek CRM ini memiliki fondasi yang kuat untuk dijalankan secara efektif dan efisien menurut kami. Saya kembaliin lagi ke rekan saya. Masih di mute, Ki. Oh iya, maaf. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam.